Inspirasi bersama teman-teman sobat-sobat Foxu nih. Hai. Pasti kalian penasaran kan sama teman-teman yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya teman-teman yang hadir hari ini adalah teman-teman salah satu orang-orang berprestasi Fakultas Vokasi USU nih, bahkan juga di USU kali ya. Oke, mungkin aku mau tahu dulu deh, kalian ini dari kategori apa? Apakah kalian satu tim? Pasti ada individu ada tim dong, ya. Boleh dong sharing dulu kalian tuh di goal apa namanya? Cabang lomba apa? Silakan. Aku mau dimulai dari sini dulu deh. Silakan. Oke, halo. Jadi di sini kami pemenang dari lomba Olimpiade Vokasi Indonesia. Dan kebetulan mereka juga juara ya. Iya, juara harapan 1. Juara 1 teman-teman. Oke, silakan. Nah, jadi di sini saya setim dengan rekan saya, ini di samping saya ada Ria dan Gracia. Kami satu tim mengikuti cabang lomba Sosial Humaniora dengan tangkai lomba scientific paper. Jadi kami di sini membuat suatu karya tulis ilmiah terkait bagaimana kami memberikan solusi kepada masyarakat banyak seperti itu. Kira-kira itu tentang apa? Nah, kami sini membahas tentang kearifan lokal. Jadi kami urgensi kami mengambil tema ini, mengambil penelitian ini karena dari sekitar kita itu banyak sekali kearifan lokal, terutama di Indonesia ini dan juga di Sumatera Utara, terkhususnya tempat kampung halaman kami. Dan namun masih banyak yang belum mengetahui. Jadi kami ingin mengembangkan ide tersebut agar kan dibawa nih ke Universitas Brawijaya. Jadi kami ingin memperkenalkan kearifan lokal seperti itu. Benar. Mungkin aku bakal tanya yang lebih dalam lagi. Oke, boleh. Tapi sebelum itu, aku mau teman-teman juga pada tahu bahwasanya Vokasi tahun 2025 banyak banget menyumbang juara untuk kita nih Fakultas Vokasi sampai ke tingkat nasional. Selanjutnya boleh Jasmine. Nah, fun fact-nya di tahun lalu itu kami di UB, jadi di setiap tahunnya Olivia itu berbeda-beda ya. Dan di tahun 2026 ini kebetulan dapat di Surabaya. Jadi insya Allah semoga Vokasi bisa menerapkan lagi ya harapan kami untuk generasi kami adik-adik selanjutnya. Dan sebelumnya Jasmine di sini ikuti 2 cabang lomba. Yang pertama Public Speaking and Debates Nationals, baru yang kedua ada IoT bareng Ariati, ketua tim aku. Dan alhamdulillah dapat di juara 2 untuk public speakingnya. Jujur itu lomba sendiri ya. Jadi yang aku tahu itu ada sekitar 1.200 peserta dari seluruh Indonesia. Teman-teman, kita daftar online dulu pertama ya, kita submit dulu, baru yang di ACC-in ada sekitar 800, baru naik lagi menjadi 450-an, baru menjadi sekitar 8 orang dari seluruh Indonesia, salah satunya kita dari Sumatera Utara. Seleksi itu ketat banget ya? Betul, ketat, tapi yang pertama itu online dulu enggak ya? Pasti online dulu, baru kalau kita di ACC-in bareng dospan kita, baru kita bisa berangkat. Berarti penyisian itu by online dulu ya? Iya, kita by online dulu. Dan aku alhamdulillah mendapatkan juara 2. Oke, selanjutnya kita ke Arya nih. Oke, kalau aku saat di tahun 2025 kemarin aku mengikuti Olivia cabang lomba Smart System IoT. Nah di situ aku satu kelompok nih sama Jasmine berdua. Nah jadi kami itu bikin sebuah inovasi yang bermanfaat untuk penyandang disabilitas, especially penyandang tunarungu ya teman-teman. Jadi kami bikin inovasi untuk komunikasi dan keselamatan bagi penyandang tunarungu. Kita tahu ya penyandang tunarungu itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara dan berkomunikasi normal seperti kita layaknya sekarang ya. Jadi komunikasinya itu susah nih teman-teman. Jadi dengan adanya inovasi tersebut itu dapat membantu komunikasi antara penyandang tunarungu dengan sekitarnya. Selain itu juga inovasi kami ini menunjang keselamatan penyandang tunarungu, di mana di alat tersebut itu ada sistem keselamatannya seperti sensor getaran, sensor suara yang dapat menangkap suara berbahaya gitu. Jadi teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin menjadi salah satu finalis nih yang berangkat ke Universitas Brawijaya bersama Jasmine juga kan. Berarti itu dalam bentuk software ya Arya? Benar, hardware dan software. Jadi selain kita bikin alatnya, kita juga harus ngoding nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman sobat Foxu yang jago ngoding dan buat alat-alat gitu ya, itu mungkin boleh nih persiapkan diri dulu nih. Persiapkan dan
menuangkan ide-ide terbaiknya gitu. Mana tahu nih tahun 2026 sobat Kalian tuh kita yang nih. maju. Iya, benar. Tuh. Oke, selanjutnya udah nih Arya? Udah. Oke, Zahra silakan. Oke, kemarin aku mengikuti cabang lomba tourism planning. Di situ saya setim dengan John di cabang lomba tourism planning ya. Nah, di situ kami membawakan inovasi Tobana. Nah, di mana kita mengangkat destinasi-destinasi yang kurang diketahui banyak orang di sekitar Danau Toba dan juga Pulau Samosir. Dan di sini kita mengangkat destinasi-destinasi yang kurang diketahui banyak orang. Di sini kita mengangkat dan share atau memberitahu ke banyak orang destinasi apa aja sih yang kurang diperhatikan sama masyarakat luas begitu. Nah, di sini kita mengembangkan sebuah website dengan nama Tobana, itu memperkenalkan destinasi-destinasi yang kurang diketahui banyak orang sehingga orang-orang banyak mengetahui dan juga pariwisata daerah juga meningkat seperti itu. Jadi mungkin teman-teman anak D3 Perjalanan Wisata kalian bisa banget mengembangkan potensi tempat tinggal kalian. Misalnya ada potensi wisata nih di kampung kalian, kalian bisa banget ngembangin untuk ikut Olivia ini gitu. Benar, berarti itu lebih ke kayak kita tuh sekaligus memperkenalkan gimana sih kearifan lokal Sumatera Utara ini ya. Ya, benar banget. Persiapan dulu nih dari administrasi itu kan banyak ya kayak bilang Jasmine tadi, bayar online dulu gitu. Dari persiapan administrasi gimana John? Administrasi sampai penyisihan itu gimana? Kayak dari saya dulu Dari ya. John dulu nih sama si Zara. Nah, kalau ini kan nih yang uniknya nih ya mungkin sama dari yang lain bahwa di tim kami ini ada 3 program studi bergabung. Oke. Ada pariwisata, keuangan, sama Anafarma. Wow. Bagaimana ini mengumpulkan 3 ide sama inovasi menjadi satu yang terbaik. Benar. Nah, kami kumpulkan semua yang baik. Kenapa kita nggak mengangkat pariwisata? Nah, kemudian kita bingung nih, karena kan sini kan 3 program studi, tentunya administrasinya begitu banyak. Benar. Harus jumpa prodi ini, jumpa prodi ini, tanda tangan ini, apalagi menyesuaikan waktu tuh. Tetapi namanya kita nggak boleh ego kan, kita tim kerjasama. Kalau kita nggak kerjasama nih, keempatnya mungkin kami nggak sampai tuh ke UB. Iya, Nah, betul. Karena 3 program studi gimana menyatukan itu karena kerjasama tadi. Nah, tentunya administrasi itu sudah kami jalani dengan baik dari penyisihannya juga. Apalagi kan saingan kami itu anak perjalanan wisata, prodinya jalan sendiri itu. Nah, banyak juga, tapi kami tetap yakin fokus itu, apalagi dibimbing sama dosen yang bagus juga ya, semua dari dibimbing, dikasih inovasi, dikasih bimbingan, dikasih arahan, sehingga pada saat sudah pengumuman, apalagi nih ya kemarin cabang kami yang paling terakhir. Merasa nggak kayak mana sampai di kolom komentar kami sudah bilang kapan nih pengumumannya, sampai hampir saja dimaki di admin ubing yang kemarin. Padahal rupanya nggak jadi dimaki karena kami lolos, nama kami ada di sana. juga ya Delay iya, beberapa hari tuh kami nengok mereka sudah pengumuman, kami kapan nih, anak iri kayaknya ini. Alhamdulillah masuk ya. Lolos tuh ya. Alhamdulillah. Boleh teman-teman dari perpajakan boleh nih dulu sharing dulu gimana sih persiapan kalian kemarin pada saat administrasi, pada sampai dengan penyisihan. Tentu kan sama kayak John, hanya saja kan kalian satu prodi kan, jadi pastinya walaupun satu prodi pasti ada statement yang berbeda gitu. Gimana nih? Kalau dari tim kami nih Bang, kebetulan kan karena satu prodi, jadi untuk ngurus berkasnya itu lebih gampang Lebih gitu gampang, kan ya, berbeda sama Bang John yang banyak prodinya. Selain itu mungkin untuk pengumpulan ide kami kebetulan sebelum ada Olivia, kami juga kayak udah nyari-nyari nih, karena cutting kami sebelumnya juga udah infoin kayak bakalan ada Olivia nih, tapi kan masih semester 1 sebelumnya tuh kami kayak nggak usah dulu kali ya ikut lomba-lomba kan, masih mau enjoy aja. Cuman pas semester 2 ada sosialisasi dan vokasi, kami kayak udahlah coba aja gitu kan. Ya puji Tuhannya bisa masuk final, mungkin kayak gitu sih singkatnya Bang. Dan itu pastinya pasti ada struggle dong di situ. Apa yang buat kalian tuh kayak wah ini susah banget nih gitu. Susah banget dalam menyiapkan hal-hal ini, persiapan dari itu penyisihan, administrasi gitu. Boleh dong. Siapa dulu nih mau jawab nih? Jasmine dulu nih lagi. Oke, Jasmine deh. Jasmine deh, silakan. Struggle ya, pasti setiap orang ada struggle Benar. masing-masing ya. Benar. Setiap lomba pasti ada challenge-nya, apalagi dospemnya kadang mungkin nggak sepemikiran, tapi Benar. setelah kita cemati apa yang mau kita mau, jadinya sepemikiran. Dan struggle-nya sih sebenarnya karena aku 2 lomba itu sih Angga, aku harus memikirkan dua
dua lomba sekaligus Oke. di satu waktu Iya, gitu. benar, Itu benar. yang membuat aku menjerit aja rasanya. Dan lagi ada tugas kampus Iya, ya. belum lagi tugas kampus dan aku lagi ada job juga di saat itu. Itu Jadi- memang nggak bisa sih, nggak Iya, bisa jadi tinggalin sih. part-partnya aku jalanin dan emang iya akhirnya ya sudah lah. Tapi kalau misalnya dibalik ke momen itu kayaknya aku mikirnya mending satu aja deh kalau makin mau bener-bener Iya. apa ya lebih Fokus ya. fokus Iya, fokus benar. aku ngerasanya. Karena di saat lomba 2 itu pertama dosen aku beda ya, satu Pak Zikri, satu lagi Miss Erna dari bahasa Inggris. Dan Miss Erna ini kami selalu Zoom meeting itu. Sebenarnya aku senang sih sama Miss Erna, alhamdulillah aku dapat dosennya beliau juga. Karena aku tuh tipikal yang overthinking kalau udah mau tidur kan gitu. Oke. Kalau udah mau tidur aku baru overthinking. Jadi bisa aku ngecek jam 2 malam loh. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ya. Iya, benar. Walaupun kalau kita lihat dari profesionalitas kita bareng Dospem itu kan ada jam-jam waktunya ya guys. Tapi aku jam 2 tuh kayak Miss gimana ya? Dan selalu diajak Zoom meeting pada saat itu juga. Wow, jam 2 tuh? Iya jam 2 ya jam 2 gitu. Oke. Aku lebih senangnya kayak gitu. Dan aku ngerasa kalau kalian struggle-nya pasti ada, dimulai dari berangkat ya. Berangkat itu kita harus nyusun. Berangkat itu yang kita bawa orang semua, banyak orangnya. Dan kita harus memikirkan mau tinggal di di mana, terus pesawatnya gimana. Satuin hati, ya, jadi satuin tempat, satuin Benar. pikiran gitu. Aku alhamdulillah sama teman-teman yang lain ini nggak ada masalah yang gimana ya, malah kami having fun pas sampai sana ya. Jadi struggle-nya paling di awal-awal aja, sama pas mau nampil. Karena pas openingnya kalian bakal nengok semua PTN top ya. Gitu ya. Yang Almet kuning lagi. Tahu lah itu ya. Apalagi Almet yang mungkin yang kita nggak bisa move on, coklat ya UGM. Tapi itu nggak matain semangat kita Betul ya. ya. Walaupun kami sedikit ya, kami yang paling senang tuh karena kami dari perwakilan Sumatera. Jauh ya. Jadi jauh-jauh kami ke sana bertanding secara profesional dan tidak ada kecurangan, itu salah satu kemenangan juga. Wah, bangga banget sih. Iya betul Bangga sih, banget. banget. Terus Arya gimana nih? Struggle tersendiri karena kan dari pembuatan software, hardware itu pasti lebih fokusnya ke Arya karena berhubungan sama prodinya langsung. Oke, bener enggak? Jadi struggle di aku itu sebenarnya kan aku buat alat nih guys, hardware dan software. Nah kebetulan saat proses pengerjaan itu pasti ada yang error gitu, alat itu tiba-tiba nggak hidup, terus codingannya error juga ya, dan itu merupakan struggle aku. Terus struggle kemudian juga selanjutnya itu kita udah bikin alat nih, tapi kita tuh harus mengimplementasikan dengan adik-adik penyandang tunarungu. Itu tentunya kita harus datang dulu, kemarin kami ke SLB ya. Bagi ada waktu ya sama mereka ya. Benar, jadi kong kali kong antara kami dengan pihak sekolah juga harus sepakat ya antara satu dengan lain menyesuaikan waktu. Kemudian kami menerapkan ke adik-adik itu apakah adik-adik itu menerima inovasi kami atau tidak. Dan alhamdulillah kami kemarin sangat diterima oleh mereka. Mereka itu sangat senang dengan adanya inovasi kami gitu. Di balik struggle itu kami menemukan kebahagiaan di kami nih. Benar, bantu, kan? Iya benar gitu. Jadi itu sih struggle-nya untuk buat alat dan codingannya gitu sih Angga. Tapi yang dibuat Arya itu bukan sekadar alat teman-teman, itu adalah salah satu inovasi untuk secercah masa depan adik-adik. Iya. Harapannya juga akan ada pembaruan ya. Betul, Dia betul. terus kan mengenai hardware maupun software itu kan. Betul. Dan selain alat juga kemarin kami juga buat aplikasi dan websitenya nih. Jadi memang benar-benar lengkap. Karena kalau ada alat kayak kenapa nggak harus ada yang websitenya dan dilengkapi juga ya gitu. Jadi teman-teman kalau bikin inovasi itu jangan nanggung gitu, langsung aja semua yang perlu dibutuhkan nih kita identifikasi nih apa sih yang diperlukan aja. Jadi langsung dibuat. Meskipun pening-pening ya, tapi sebenarnya ya terlewati guys. Asal kita konsisten. Konsisten itu paling penting. Betul. Benar. Terus Arya pada saat pembuatan terus sampai pembuatan software itu banyak melibatkan orang pastinya. Betul. Gimana cara Arya sendiri nih untuk menyesuaikan waktu? Apalagi kemarin aku tuh sempat dengar nih, sempat lihat juga ada yang lagi dosen administrasi untuk ke mana? Ke anak disabilitasnya. Iya, kan? benar. Diurus administrasi terus jadwal, jocokin jadwal ke mereka. Gimana rasanya itu Arya? Rasanya itu pusing sih. Ya, apalagi administrasi itu harus sesuai gitu Pak. Terus apalagi kalau kemarin kami mencari teman-teman SLB yang
yang ada waktunya gitu. Kadang ada SLB yang belum bisa menerima gitu karena mereka ada jadwal belajarnya yang tertentu. Tapi sebenarnya itu kalau dari aku ya kuncinya itu komunikasi yang baik antara pihak internal dan pihak eksternalnya gitu. Jadi selagi komunikasi kita baik, ya mereka pasti menerima. Apalagi administrasi itu penting ya enggak gitu. Baik, tadi juga Ria bilang kan buat ada di aplikasi gitu. Nah itu aplikasinya itu gimana cara penggunaan aplikasi? Apakah aplikasi itu connect ke hardware-nya atau gimana? Benar. Nah aplikasinya itu terhubung dengan alatnya. Jadi alatnya itu kan ada sistem deteksi berbahaya dan itu ada tombol SOS di mana ketika alatnya itu kita pencet tombol SOS, jadi notifikasi itu akan terhubung di aplikasi. Jadi aplikasinya ini guys itu dipegang oleh kerabat atau keluarga penyandang tunarungu dan penyandang tunarungunya gitu. Jadi ketika ketika penyandang tunarungu merasa ada berbahaya, penyandang tunarungu itu bisa menekan alatnya ketika dalam berbahaya, keluarga itu tahu. Benar. Penyandang tunarungu itu ada berbahaya gitu. Tapi positif juga sih ya. Positifnya itu kayak jadi orang tua ataupun orang-orang yang di sekitar itu lebih nggak was-was kan kalau memang anak disabilitas ini berjalan atau lagi sendirian gitu. Karena ada sensor berbahaya di situ kan. Betul guys. Selain itu juga dilengkapi GPS nih guys. Secara real time. Jadi keluarga itu bisa lihat nih di mana sih anak aku gitu, di mana sih saudara aku gitu sekarang. Jadi keluarga itu nggak was-was gitu. Selain itu kan ada website nih. Website ini sebenarnya larinya ke bisnis ya. Untuk teman-teman misalnya nanti kalau ada perusahaan yang lirik kita, jadi itu bisa lewat dari website kita nih guys. Dan partnernya itu siapa aja kayak gitu. Menarik sekali. Karena itu sesuai SDGs juga. Iya benar. Kami juga menjelaskan dengan SDGs dalam Asta Cita nih kan. Pastinya. Itu menurut aku tuh wow banget sih, sangat berguna. Enggak setelah untuk sampai udah selesai babak penyisihan sampai ke tahap final, ada nggak tips and trick nih untuk teman-teman sobat-sobat Fokus kalian? Gimana caranya supaya kita tuh sampai ke babak final gitu? Oke. Ayo, siapa nih yang mau jelasin dulu nih? Kak Jasmine dulu. Kak Jasmine dulu. Oke. Senior dulu. Benar. Maksudnya tua ya? Saya lebih expert kali ya. Apa ya? Kalau menurutku itu ya. Aku pedomanku di hidupku tuh harus juara gitu. Kayak yang Jasmine bilang tadi ya, setiap tahun harus ada lomba terusnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau nggak juara, apakah langsung sedih? Enggak juga ya Wi. Tapi istilahnya karena kita udah sampai sana, itu rasanya nama Sumatera Utara udah di sini. Ya. Jadi gini, waktu kita daftar itu masih nama kita sendiri. Kita daftar lagi sama dosen pembimbing kita. Baru yang kedua ada nama USU di sini. Tapi kalau di atas sudah nama Sumatera Utara, gitu kan. Jadi bukan hanya nama kita lagi, tapi udah nama provinsi kita. Jadi banyak dipertaruhkan mulai dari usaha, keringat, materi, duit, semuanya pertemanan dan ini di kelas juga ada ketinggalan lah pasti sedikit pasti ada kan. Tapi kalau pengorbanan yang kita buat bukan hanya semata-mata untuk kemenangan itu, tapi cara mencapainya itu kita harus betul-betul niat kayak kata Angga. Terus yang kedua, aku selalu berdoa sih. Jadi utamain buat jangan lupa doa, sholat gitu sih. Itu paling penting ya. Iya, aku rasa itu sih. Soalnya kalau misalnya kita ngomong sama yang lain pun, at the end of the day mereka juga nggak paham apa yang kita rasain gitu. Paling cuma dibilang kayak, kau kan udah enak, udah sampai sini. Iya kan? Kau kan udah enak. Harusnya kau nggak punya pikiran itu tuh. Sebenarnya itu nggak kayak gitu. Tapi istilahnya kalau kita berdoa kita bisa doa ke Allah apa yang mau kita mau. Terus paling kalau mau babak final, kalau aku sih aku nggak pernah hard kali latihan kalau udah babak final. Jadi aku misalnya lombanya di hari Minggu nih. Jadi Senin sampai Jumat aku itu betulan hard work kali. Tapi untuk Sabtu aku betulan bisa se-enjoy-enjoynya. Jadi aku nggak harus mikirin refreshing ya. Refresh, tenang aja kayak tenang aja gitu. Dan setiap orang bahas itu aku kayak ya udahin aja gitu. Jadi intinya kita balik lagi di pas final baru kita performa kita 100%. Dan setiap latihan performa kalian tuh jangan 50 sampai 0. Jadi usahain setiap latihan itu di 9 sampai 98 kalau kata Jadi kan tetap tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kuliah jatuh kita harus tinggi 90-an. Jangan karena masih latihannya gitu, baru main-main gitu ya. Itu jadi kayak ada range gitu. Betul, gitu. Jadi
harus tetap semangat. Benar. Yes. Oke. Arya, tipsnya. Arya, silakan. Oke, kalau dari aku tuh karena aku juga bikin software dan hardware gitu kan, aku dan buat alat dan itu aku harus awalnya itu identifikasi masalah apa sih yang sebenarnya diperlukan sama masyarakat sekarang dan penyandang disabilitas ya, karena aku kan ngangkat tentang disabilitas kan. Nah jadi tuh karena aku satu tim dengan Jasmine tuh kami sama-sama identifikasi masalah apa sih masalahnya urgent banget nih kayak gitu. Jadi kami identifikasi terlebih dahulu, terus cari idenya gitu. Jadi cari ide yang benar-benar yang dibutuhkan gitu. Jadi itu sih tips and trick dari aku, dan aku juga tipikal kayak Kak Jasmine ya, kayak kalau persiapan itu aku selalu enjoy gitu, kayak ya udah bawa plong aja guys, nggak usah dibawain pusing kayak gitu, jalani aja gitu. Bahkan ketika kami menjalani sebagai satu tim itu kami banyak ketawanya, meskipun tiba-tiba pusing tiba-tiba ketawa, udah kayak orang gila sebenarnya ya. Nah jadi kami juga sambil kerjain sambil nongkrong gitu enjoy. Jadi kalian itu jangan pusing-pusing gitu. Kalian misalnya ada masalah, problem gitu, itu jangan dibikin stres. Kita kan juga kita kan juga ada dosen pembimbing ya. Mungkin bisa sharing dengan dosen pembimbing itu enaknya gimana gitu. Jadi menurut aku jangan dibawa stres, tetap enjoy dan jalani aja gitu. Dan jangan lupa berdoa. Itu kadang Maha. Jadi apapun yang kita lakukan harus berbareng dengan doa. Balance ya. Iya. Benar. Zara gimana? Kalau aku kemarin saat jadi ini ya udah penentuan jadi finalis. Finalis sampai ke final, pengumuman final ya. Final. Nah itu bener kata Jasmine tadi, jadinya ke pressure kan kita ya, karena kita bawa Sumatera Utara, kita bawa nama kampus, jadi kayak ke pressure gitu kan. Nah itu kayak kemarin sempat kayak ini ya, apa sih dibilangnya, kayak terpus gitu loh. Kita ya kayak ayo bisa gitu. Jadi kita semangat kalian berkobar-kobar ya. Ayo, Oke. Jon, kita kita latihan yuk, Jon, kita matengin ininya yuk, webnya yuk, kita ngapain PPT-nya yuk, ngapain brosurnya lagi kan kita kemarin itu. Nah jadi kemarin saat mau hari H final kemarin, kita tuh kayak bener-bener latihan terus kan. Tapi satu malam sebelum hari H itu kita disuruh Bu Lailat udah gak usah dulu tidur kata ibu gitu. Biar fokus juga ya. Biar fokus, biar kita besoknya ada fresh gitu kan, nggak ngedon gitu. Nah mungkin itu sih sama kata Jasmine kemarin berdoa, ya kayak gitu ya Allah. Itu paling penting. Oke ya sih, betul sih. Aku izin nambahin ya. Kami satu hari sebelum presentasi final itu, kami nongkrong tuh di tempatnya kan, makan gitu, betul-betul enjoy gitu kan. Jadi fokusnya tuh nanti gitu ya, sebelum lomba. Tapi kalau H-1 ya udah nggak usah. Biar kita lebih fokus aja gitu. Benar-benar si Arya, si Jon gimana? Kalau dari aku sih tips and triknya jangan dengar kata orang dan jangan Betul. Orang bilang udah lakuin itu kalah enggak. Itu mungkin apa ya, bisik-bisikan hantu. Biar kita down padahal enggak. Itu tentunya kalau tips and trik, apalagi kita mau persiapan ini yang mau lagi Olympia. Nah tentunya jangan dengerin kata orang dulu. Fokuskan aja sama tujuan kamu. Baru jangan ikut-ikutan. Si A ikut ini, kamu ikut itu, benar bukan basicnya kalau itu saja sih paling penting gitu banget iya. Jadi nggak usah kayak mereka buat apa. Itu nggak sesuai sama basicnya. Betul, cari peluang sendiri aja gitu. Padahal kita tuh bisa explore sesuai dengan apa kemampuan kita. Teman-teman gimana? Kalau dari tim kami sendiri nih Pak, juga kan jarak dari pengumuman finalis sampai ke final itu cukup dekat, nggak nyampe sebulan. Jadi kami itu kan hektik banget ya. Kayak itu juga lagi libur semester, jadi kami kayak kita ke kampus, kawan-kawan yang lain liburan gitu kan. Pasti. Nyusun poster, nyusun PPT gitu kan Bang. Terus kami juga menghafal materinya. Jadi puji Tuhan karena dosen kami juga baik, jadi ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu, hafal aja yang penting-penting gitu kan. Jadi pas udah nyampe malam juga kami nggak dibolehin tidur di atas jam 10 malam. Jadi pas udah jam 10 langsung tidur, nggak boleh kayak begadang lagi, menghafal lagi, besok subuhnya baru boleh menghafal lagi katanya kayak gitu kan Bang. Dan juga kayak kata Bang Jon, jangan dengar kata orang. Kami dulu juga dapat pressure gitu kan, kayak gini presentasinya nggak bakal menang ini katanya gitu kan. Tapi kami menjadikan itu kayak motivasi aja gitu Bang. Kita buktikan lah kita bakal menang gitu kan Bang. Jadi kayak yaudahlah minimal juara 3 gitu kan. Di panduan katanya juara 1 sampai 3, tapi mujizatnya pas sampai sana ada harapan 1 gitu kan. Ada harapan. Iya. Jadi
benar. Bagus sayang. Nah, tadi teman-teman udah jelasin banyak lomba, gimana tips and trik penyisihan, gimana teman-teman juga sampai ke tahap final. Nah, selanjutnya nih teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini mungkin ada lagi, Olivia kan tahun ini bakal berlanjut lagi kan di Universitas Negeri Surabaya. Nah, gimana sih? Apakah apa ada lagi nih challenge? Apa ada lagi kedepannya tuh mau gimana gitu? Apakah mau ikut lomba lagi atau gimana gitu? Boleh dong dari teman-teman, siapa nih mau sharing? Oh, aku nih ada nih, kepingin ikut lomba lagi nih di Universitas Negeri Surabaya, Olimpiade Vokasi Indonesia gitu. Arya dulu nih. Kalau jujur dari aku karena tahun lalu itu lolos nih jadi finalis, jadi ada apa ya rasa keinginan lagi nih. Aku nih harus ikut lagi nih, harus jalan-jalan lagi nih, gitu, harus berangkat lagi nih. Jadi tuh aku tahun ini Olivia ikut lagi gitu. Tapi aku tahun ini tuh berubah cabang lomba. Kebetulan cabang lomba aku tahun lalu itu tidak ada di tahun ini. Jadi aku agak berbelok dikit tahun ini ke scientific papers bidang sosial humaniora Itu gitu. dia kan Nadia. Berarti kan tidak ada alasan untuk kita, walaupun tidak ada, kita coba yang lain. Betul. Itu kita explore juga kan. Betul Angga. Selain itu juga sebelum-sebelumnya kan ikut lomba juga kan, kayak ke Padang, ke PKM, dan selanjutnya juga aku juga ada ikut lomba lainnya gitu. Jadi buat sobat Fox itu harus ikutlah lomba-lomba gitu. Iya, jadi harus yang kita namanya anak vokasi, kita tuh bukan hanya sekedar belajar, tapi kita harus explore yang banyak. Gitu. Setidaknya selama kuliah ini harus ada Tanamkan di dalam hati harus ada minimal satu aja. Keluar dari usul mengikuti satu cabang lomba aja. Gitu. Jasmine gimana? Jasmine lagi nih. Gimana? Kaget gitu kan. Terus oh ya, aku tuh disuruh ikut lagi sebenarnya, dan beberapa banyak dosen-dosen pembimbing yang mau bimbing aku. Nyaranin Iya, ikut lagi nyaranin gitu, ikut kan? lagi, nggak satu nggak dua. Tapi menurutku karena aku lagi fokus sidang wisuda, terus habis itu ada banyak project-project di luar itu yang sangat tidak memungkinkan aku ikut lagi. Terus emang cabang lombanya sudah sangat apa ya, perubahan gitu lebih rinci lagi ternyata, dan ternyata aku bisa ikut aja, tapi harus merelakan beberapa banyak hal. Karena aku pikir tahun lalu aku udah merelakan banyak hal ini, kayaknya aku udahin aja dan biarlah adik-adik yang Benar, berkreasi. kasih kesempatan yang lain ya. Betul Benar. sih. Tapi kalau mau nanya-nanya, udah banyak sih yang nanya-nanya di DM sama aku. Cuma aku buka kolom chat juga mau nanya-nanya, dan banyak yang kayak ragu pertama ya, terus itulah nyari tim gimana, nyari dospem gimana, cara nentuin lomba gimana. Tapi ya aku jawab aja sebisaku. Jadi as long as you guys have a question, kita bisa bakal answer bareng-bareng gitu sih. Benar. Teman-teman itu juga nggak pelit ilmu kok. Iya. Jadi kalau sobat-sobat Foxu, Tapi kok duit pelit nggak? jadi kalau Kode masing-masing ya. Iya, jadi kalau sobat-sobat Foxu nih yang mau ikut kompetisi, Olivia, PKM dan lain sebagainya, sobat-sobat Foxu bisa DM mereka yang di Chit-chat Instagram lah, mereka. chit-chat. Ntar kita tampilin di sini. Yeay. Apakah di sini? Iya, pokoknya di sini deh. Gitu. Jadi untuk sobat Foxu yang mau sharing tentang gimana sih ikut Olivia, PKM dan lain sebagainya, boleh tetap DM mereka. Teman-teman kayak ngasih peluang nih untuk adik-adik supaya terus berprestasi, memberi jalan, memberi jembatan untuk teman-teman adik-adik kita tuh untuk harus tes lagi gitu, harus coba lagi hal yang lebih tinggi lagi barangkali ya. Teman-teman gimana? Kalau kami kayak kata Bang Aris sih, karena kan ini tahun terakhir kami kan ada 3 nih pembajakan, jadi ini mungkin tahun terakhir kami di kampus, jadi kan mau banyak mengandung Agak sedih ya, agak sedih ya. coba semuanya yang bisa dicoba. Karena kan penting banget. iya kuliah kan udah mau habis juga tahun depan, jadi kayak apa yang bisa dicoba tahun ini aja, semuanya ya. bisa dicoba. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu, tahun depan mungkin aku nggak bisa lagi dapat kesempatan itu gitu. Jadi mungkin itu sih. Ada quote yang bilang ambil resiko atau hilang kesempatan. Iya, Betul. Aku setuju kali sama Angga kali. Akal ini aja. Jadi harus kita tuh harus ambil resiko dikit untuk sesuatu hal yang besar. Nah, teman-teman tadi teman-teman udah banyak banget nih sharing sama sobat-sobat Foxu. Nah, tentunya di sana kita tuh kayak dibilang Jasmine tadi ya, kita tuh bukan cuma lomba kompetisi, tapi juga jalan-jalan nih. Boleh dong ceritain dikit aja nih keseruan teman-teman selama di Brawijaya. 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 Di Malang ya. Malang aja. Malang aja. Oh ya, keseruan teman-teman pada saat setelah ya kompetisi Olivia kemarin. Kalau aku ya, aku yang paling lama kayaknya, aku hampir sebulan di sana. Karena emang goals aku sama mamaku kalau aku menang aku bakal
mau bukan ngabisin duitnya ya, tapi lebih ke kayak aku mau experience bareng mamaku selama sebulan di Jawa gimana. Jadi emang kalau dari vokasi sendiri tuh batasnya setiap habis lomba itu ya habis guys. Jadi habis ya kayak uang makanmu habis ya vokasi siap lomba itu makan kamu nggak ditanggung lagi, sampai penginapan pun enggak ya, sampai kita tiket pulangnya aja yang dikasih. Jadi yang aku ceritain ini setelah dari situ kita ke Bromo ya, ke Bromo bareng-bareng rame-rame, terus habis itu ke Batu Malang, terus aku ke Heritage juga Kayu Tangan, nanti di sini foto. Terus kalau Aquar itu karena teman-teman udah pada balik dan aku ngerasa masih ada euforia aku saat ini, dan karena aku tak bakal tahun depan bakal lebih sibuk dan nggak jalan-jalan, aku ngerasa aku lanjut ke Bandung, Jogja, Jakarta, sama satu lagi apa aku lupa, pokoknya aku keliling ngabisin 3,5 minggu gitu. Ya itu diri sendiri ya, tapi at least aku ngerasa karena kalau pulang kayaknya aku mau dapat experience yang banyak. Jadi maksudku kalau kalian udah itu banyak juga ya jalan-jalannya ternyata, tapi ya harus menang nggak menang, kalian udah sampai sana udah pasti kemenang lah gitu. Jadi kita tuh sekali jalan-jalan aja. Betul. Paling ya ke Bromo tuh kan rame-rame ya kita ya. Kita tuh seru loh gitu. Bareng Dospen juga sama Bu Laila. Terus kita ada makan-makan bareng malam. Ya. Seru sih, seru. Benar, Jan gimana? Kalau saya ya, kalau kemarin kan memang stay-nya di Malang tuh, tapi jalan-jalan nih sama mereka selalu. Yang pagi aja kemana rute kita. Betul nggak? Iya betul. Jadi selain website itu bikin itinerary, Jan kita kemana pagi ini ya bilang gitu. Baru kemudian setiap malamnya itu selalu reunian nih sama teman-teman SMA aku yang ada di UB itu. Ekspor Malang itu gimana sebenarnya Malang itu, apalagi waktu dia malam-malam itu lampu malamnya. Baru ada hal yang unik juga tuh sama mereka waktu pertama kali sampai di UB makan tuh, kita makan soto kan. Dan itu jalan kaki kami yang mau jalan kaki ke kaki tangan malah naik angkot. Perdana itu kita naik angkot di Malang. Merasa angkot Malang itu gimana, ternyata enak. Enggak macet. jadinya pasti ada perbedaan culture. Betul, biasanya jalan kaki mana yang angkot gak jadi. Kita jangan. Kita jalan kaki kayak warlock di sana. Pada lokal. Terus dari situ pun aku berteman sama orang UI, UGM dan sampai sekarang masih berhubungan baik. Bahkan kayak beberapa mereka tuh udah yang influencer udah keren-keren kali bareng Joko Anwar gitu, Bapak yang lagi yang di UGM lagi mau ngikutin suatu hal. Jadi kami ada grup juga di public speaking. Karena menurutku itu link kami gitu loh. Dan bakal sampai kapanpun aku nyebarin suatu cerita ke mereka, dan mereka juga banyak ngasih opportunity ke aku sampai sekarang. Koneksinya lebih kuat gitu. Nah, kalau teman-teman gimana? Wah, itu jujur pengalaman yang seru banget. Seru banget ya? Seru banget. Dari lombanya itu udah seru banget karena kan udah berkompetisi sama yang melihat dari PTN lainnya lah, PTN Top 3 itu bener-bener kayak bangga banget. Dan juga setelah Olivia itu sebenarnya kami cuma stay di Malang, tapi kami mau explore nih semua Malang nih, dan sampai Malang makan semua makanan dari Malang lah, semua kami coba. Bakso Malang ya? Iya. Bakso Malang dekat kereta api itu dengan sekarang sore dekat kereta api itu sumpah itu seru banget. Dan juga kami di hari terakhir itu kami sama Bang Jun itu ke Batu, ke Puncak. Itu semua kami jalani, kami makan yang bisa makan dari Malang tuh. Tapi itu juga seru banget. Seru banget ya, terus menjadi experience pertama dia ke lomba gitu kan. Teman-teman gimana? Sama sih Bang, pasti seru banget kan bareng juga kan ke Batu juga, kebetulan ada saudara saya gitu kemarin kuliah di Brawijaya. Jadi puji Tuhan ya ongkosnya ini dapet, jadi nggak keluar ongkos, jadi ya tinggal makan doang, jalan baru bayar. Itu aja sih Bang. Ini mungkin pengalaman yang sangat seru ya, karena kayak bisa jalan-jalan bersama Gracia dan Sarah, bisa explore yang ada di Malang, kayak makan malam sama Bang John gitu di pinggir-pinggir jalan. Jadi itu kayak menurutku experience pertama yang sangat berkesan sih. Sampai sekarang ini kayak kami sering kayak bilang enak ya kemarin ke Malang, maunya bisa lagi lah ke Surabaya gitu. Sebenarnya tuh kita tuh lebih kayak kalau ikut lomba gini bukan hanya kayak ikut lomba kalah menang atau kalah gitu. Tapi juga kayak self reward juga gitu. Jadi kayak ternyata kita tuh udah bisa sampai ke sini, kenapa kita nggak coba lagi lebih dari itu gitu. Nah jadi itu menarik banget nih sobat-sobat Foxu. Selain mereka yang ngikutin lomba, kompetisi dan lain sebagainya, mereka juga explore happy-happyan gitu. Dan kalau masalah budget dan lain-lain itu bisa diatur. Tapi kalau masalah, yang penting kayak yang bilang tadi di awal, biasanya teman-teman harus punya ide, tekad, minat yang kuat untuk niat benar, untuk sampai ke titik seperti teman-teman ini.
Mungkin teman-teman sobat-sobat Foxu mungkin sampai sini nih podcast kita pada ya. Terima kasih karena udah sharing sama sobat-sobat Foxu. Kita sudah cerita banyak banget dan semoga ini juga menjadi salah satu jembatan ya untuk teman-teman kayak oh ternyata seperti ini gitu. Seperti ini kalau kita ngikutin Olivia gitu. Terima kasih teman-teman sobat Foxu sekali lagi.